Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopwatu Fikri, NIM C21862010050 dari kelas Bimbingan Konseling 1B, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskannya sekarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang manusia dan kehidupan. Yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Kehidupan manusia merupakan perjalanan yang panjang, bahkan penuh lika-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap kuasa perjalanan manusia. Inilah tahap yang sedang yang akan dilakukan setiap manusia. Yang pertama, yaitu alam ruh. Hidup manusia dimulai dari alam ruh, waktu di mana Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Kejadian ini dilaksanakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 173 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan-keturunan anak Adam dari sumbi mereka dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kamu. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Keesaan Tuhan yang kedua yaitu alam rahim. Setelah ruh membuat kesaksian tentang Allah, maka setelah itu satu persatu ruh akan dihembuskan ke dalam rahim seorang ibu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang bunyinya, kemudian dibentuknya janin dalam rahim dan ditiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhnya. Setelah itu mulailah manusia memasuki tahap alam. Kedua, perjalanan hidupnya selama kurang lebih 9 bulan. Manusia menetap dalam rahim ibu dan kemudian lahir ke dunia menjadi seorang bayi. Dan yang ketiga, yaitu alam dunia kehidupan. Dunia adalah kehidupan yang pertama bagi manusia. Allah menjadikan 2 kali kehidupan dan 2 kali kematian bagi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 11. Setelah lahir ke dunia, manusia memasuki tahap ketiga dari hidupnya. Manusia hidup di dunia dengan keberagaman umur. Ada yang hidup beberapa saat, ada juga yang hidup 5 tahun. Bahkan ada juga yang lebih dari 100 tahun. Yang selanjutnya yaitu alam kubur. Kematian seseorang adalah mutu manusia dengan kehidupan di dunia. Selama dalam kubur hanya ada amal baik dan amal buruk yang setia menemani hingga dalam kubur. Kebaikan diyakini akan membawa kebahagiaan dan ketentraman di alam kubur. Sebaliknya, keburukan diyakini akan membawa kesengsaraan di dalam kubur. Alam kubur atau yang sering disebut alam barzah ini adalah masa penantian akan datangnya kebangkitan alam kubur. Akan penuh kesengsaraan bagi kaum pendosa, namun penuh kebahagiaan bagi orang-orang yang baik. Alam ini berakhir hari kiamat. Tiba ada pula amal baik yang membawa kebahagiaan dan ketentraman, yaitu sholat, zakat, sedekah, zikir, dan adapun amal buruk yang membawa kesengsaraan, yaitu durhaka kepada orang tua
dan melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, alam mahsyar. Di hari kiamat, hari akhir sering disebut juga hari kiamat. Bahkan Al-Quran juga memberikan nama-nama lain untuk hari akhir ini. Hari kiamat itu hancurnya seluruh kehidupan di muka bumi, kemudian akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 68, Yaumul Mahsyar yaitu hari kumpul semua manusia. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan keluhitan saat itu. Matahari sangat dekat jaraknya sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia. Sehingga dengan amalannya selanjutnya di hari pembalasan, hari di mana setiap orang diperintahkan dan menempuh perjalanan menuju tempat abadi yang telah disiapkan untuk mereka. Lalu adapun hari penghisapan, di mana setiap orang diadilan dan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Dari situ manusia dapat menuju ke surga maupun neraka. Di surga dalam bahasa Arab, surga disebut dengan jannah. Kata jannah berarti kebun atau taman yang berisi berbagai pepohonan. Surga merupakan suatu tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Luas surga digambarkan seluas yang bertakwa kepada Allah. Luas surga digambarkan seluas langit dan bumi. Adapun bau surga tercium jarak perjalanan 100 tahun. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kau surga didapatkan dari jarak perjalanan 100 tahun. Dalam riwayat yang lain ditegaskan 500 tahun jarak perjalanan yang kemudian ada pula manusia masuk neraka. Neraka dalam bahasa Arab, neraka disebut dengan nar. Kata nar dari segi bahasa berarti api neraka, merupakan lembah kebinasaan dan tempat terburuk di akhirat yang disediakan untuk orang-orang kafir. Tingkat kesengsaraan kemudian di neraka cukup ke tingkat-tingkat mulai yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Paling ringan siksaannya adalah tingkatan yang paling tinggi dan paling rendah, dan yang paling pedih siksaannya adalah yang paling rendah. Setiap tingkatan memiliki nama khusus dan pintu khusus para penghuni. Neraka memasuki neraka secara berombongan, satu demi satu berombongan, tingkatan demi tingkatan, dan diperlihatkan neraka kepada mereka. Dalam Al-Quran dan hadis juga disebutkan beberapa nama neraka dan ikatan-ikatannya. Yang kedua, ragam orientasi hidup manusia. Orientasi merupakan peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Orientasi berarti pandangan yang mendasar pikiran, perhatian, atau kecenderungan manusia sebagai khalifatullah yang menempati posisi ganda yang sangat luas. Di satu sisi merupakan adanya pencerahan, namun pada saat bersamaan manusia justru jadi adanya kerusakan, dan ini menunjukkan konsekuensi sebagai makhluk Allah yang karuniai beberapa potensi. Setidak langsung mengatasi kesadaran manusia akan keagungan Allah dan keterbatasan hambanya sebagai makhluknya. Untuk itu diperlukan penyikapan yang tegas dalam menempuh perjalanan ini.
agar kehidupannya mendapatkan manfaat bagi dirinya dan orang lain, sehingga dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian, ada dua yang harus diperhatikan untuk menyikapi orientasi hidup ini. Yang pertama, orientasi salah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200 yang menyebutkan bahwa ada di antara manusia yang orientasi hidupnya di dunia hanya mengejar kenikmatan di duniawi, sehingga ia lupa bahkan tidak pernah memikirkan nasib hidupnya akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200 yang artinya, apabila kamu telah ibadah hajimu, maka berpikir dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu membanggakan nenek moyangmu, atau visi gerak dari itu. Kedua, orientasi benar. Allah tidak mengkehendaki kehidupan di dunia yang telah dilakukan manusia, yang sangat memberatkan. Bahkan sebaliknya, yang dikehendaki Allah kitman yang mudah untuk itulah memberi petunjuk kepada mereka pada jalannya. Harus di jalannya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Sesungguhnya telah lepas perbedaan, telah jelas perbedaan jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat, tidak akan putus. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sebagai hamba Allah agar menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup menurut konsep Islam bukan hanya kehidupan di duniawi semata, tetapi berkelanjutan sampai pada kehidupan akhirat. Dan apa yang dilakukan selama di dunia, maka itulah yang akan kita petik di akhirat nanti. Ya, sedangkan fungsi dari penciptaan manusia ini secara global, kami menyebutkan 3 spesifikasi, yaitu yang pertama, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifatullah di sini maksudnya jadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan segala isinya sebagai pedoman hidup manusia. Dalam melaksanakan tugas itu, Allah menurunkan agamanya. Agama itu menjelaskan 2 jalan, yaitu jalan yang bahagia dan jalan yang akan membahayakan. Yang kedua, manusia sebagai warasatul anbiya, kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini, mengemban misi sebagai muwaratul alamin, yakni suatu misi yang membawa dan mengajak manusia seluruh alam untuk tunduk dan taat pada syariat-syariat dan hukum-hukum Allah SWT. Guna kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan dunia dan akhirat, misi tersebut bijak terhadap triologi hubungan manusia, yaitu pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, karena manusia sebagai makhluk ciptaannya. Yang kedua, manusia dengan masyarakat, karena manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, karena manusia selaku pengelola, pengatur, serta penempatan kegunaan alam yang ada. Yang ketiga, manusia sebagai ahad, pengabdi Allah,
Fungsi ini mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Secara luas konsep abad ini mengikuti seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Semua yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya maka dinilai sebagai ibadah. Jika semua yang diperlakukan akan diperbuatan semata-mata hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hidup sukses dalam pandangan Al-Qur'an. Siapa sih yang tak ingin meraih kesuksesan? Tentunya di setiap orang pasti mengidau-ngidaukan kesuksesan pada umumnya. Masyarakat memahami arti kesuksesan dengan identik pencapaian cita-cita, harapan, dan sebuah keinginan yang ada pada diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, sukses berarti pencapaian keberhasilan atau keberuntungan atas wujud nyata dari apa yang dicita-citakan. Lantas, bagaimana arti sukses menurut pada pandangan Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an, sukses terbagi menjadi 3, yaitu al-falah, al-najat, al-fauz. Menurut tata bahasa, al-falah berarti kemenangan, kelestarian, kekekalan, keberuntungan, dan kebertahanan hidup. An-najat sendiri berarti keselamatan atau keterhindaran dari bencana serta kegagalan dan terhalaunya kehambatan. Adapun juga al-fauz yang berarti keberhasilan atau keberuntungan. Yang baik dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan al-falah atau hampir rata-rata berisikan implementasi dan merefleksikan 5 hal tersebut, yakni yang pertama, bebas dari hal-hal yang membuat rugi, sakit, dan pemburukan keadaan diri atau yang disebut an-najat. Yang kedua, mendapatkan dan meraih dan kondisi yang kiat baik dan sentosa atau al-falah. Yang ketiga, tercapainya harapan serta cita-cita atau yang disebut dengan al-fauz. Dan yang keempat, menang dan berhasil melakukan sebagai rintangan bisa disebut dengan al-fauz wa an-najat. Yang kelima, menggapai keabadian hidup atau al-falah. Keberadaannya dikenang secara positif sepanjang sejarah, mendapatkan kehidupan damai, kekal baik di dunia dan kehidupan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.